penting ya dari keduanya. Untuk saran keduanya dulu, tolong ketika Anda membuat laporan itu perlu diberikan judul. Jadi judulnya bukan hanya sekedar tugas rancangan intervensi psikososial gitu ya, tetapi judul dari laporan Anda gitu ya. Misalnya intervensi yang Anda namain apa, titik-titik untuk titik-titik itu terkait dengan yang kemarin berkaitan dengan kebutuhan problem psikososial apa yang mau diatasin gitu. Baru pada komunitas lintas iman, pada komunitas tadi NER atau NET tadi, gitu ya. Nah, tolong nanti bisa direvisi ya, dan untuk semuanya saja ya. Ketika habis presentasi nanti ada evaluasi dari saya dan tolong nanti direvisi dari karya Anda biar Anda belajar bikin laporan lebih baik dan nanti dikumpulkan pada minggu depan itu. Nah, tolong nanti yang kelompok 3 dan 4 kalau bisa sudah melakukan revisi sebelumnya gitu ya. Dari saran yang saya berikan hari ini, misalnya saya berikan saran hari ini ya, tapi ternyata kok di laporannya belum seperti yang saya sarankan. Nah, masih saya berikan kesempatan untuk memberikan revisi gitu ya. Nah, revisinya nanti bisa hard copy gitu ya, yang dan soft file tentu saja yang dikirimkan ke ketua kelas itu. Nah, minggu depan nanti ketika pas offline yang hard copy nanti diberikan ke saya. Nanti saya akan berikan masukan lebih banyak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Pertama adalah tolong berikan judul. Judul itu kenapa harus berikan judul? Karena judul itu penting untuk nanti mengarahkan agar apa? Agar nanti tulisan-tulisan kita yang ada di dalamnya, gitu ya, ada faktor pelindung, faktor resiko, ada aspek kognitif, afektif, psikomotor, ada aspek primer, sekunder, tersier kan ya, dan sebagainya ya, di belakangnya itu nanti semuanya memang mengarah atau diarahkan sesuai dengan judul kita tadi gitu. Sehingga judul itu semacam menjadi peta kita untuk mengerjakan laporan itu. Itu yang pertama gitu. Nah, tolong nanti laporan Anda dan revisi Anda berikan judul itu. Kemudian yang kedua, saya minta tolong sebelum faktor pelindung, faktor resiko gitu ya, tolong Anda tambahkan deskripsi tentang asesmen komunitas yang sudah dilakukan sebelumnya. Ingat ya, di tugas Anda itu sebelum format itu kan membuat rancangan intervensi komunitas berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah agar gitu ya, agar ada kerumputan antara asesmen sebelumnya dan proses rancangan intervensi, maka sekali lagi saya minta tolong sebelum merancang intervensi faktor pelindung, faktor resiko di bawah daftar isi itu tolong berikan pendahuluan dengan melakukan deskripsi terhadap asesmen komunitas yang dilakukan sebelumnya. Nah, saya minta tolong nanti bagi kelompok selanjutnya ya 3 dan 4 kalau itu belum ada, tolong bisa Anda tambahkan di bagian yang saya sebutkan tadi ya, di atas faktor pelindung dan faktor resiko tadi. Nah, tentu saja deskripsi asesmen itu adalah memaparkan kisi-kisi penting ketika kemarin Anda melakukan asesmen. Terutama berkaitan dengan apa? Yang paling penting adalah kebutuhan psikososial apa yang mau dilakukan. Nah, tentu saja sebelum kebutuhan itu problem psikososial apa itu penting. Kenapa? Karena itu nanti jadi tool untuk proses intervensi. Nah, jadi di deskripsi assessment itu tolong tunjukkan sebenarnya problem psikososial apa yang terjadi pada komunitas.
Nah, kalau tadi yang kelompok 1 ya tunjukkan problem psikososial pada komunitas kebencanaan tadi. Apa saja, gitu ya. Karena itu penting, karena apa? Karena itu nanti yang menjadi sasaran untuk kita rubah, gitu loh. Sekali lagi, itu yang menjadi sasaran yang nanti mau kita rubah, yang mau kita perbaiki, gitu. Kalau nggak fokus ke program psikososial, ya akhirnya kita sekedar memaparkan, intervensi yang mau kita lakukan apa saja, tapi untuk apa, kan gitu. Nah, maka yang belum ada bagi keduanya adalah tadi juga tolong nanti tambahkan deskripsi asesmen komunitas. Nah, kalau saya sering mengibaratkan seperti yang sudah saya ceritakan bahwa asesmen komunitas itu adalah apa? Kalau dokter itu diagnose, ya kan? Nah, diagnosenya apa? Misalnya kena demam tinggi, kan gitu ya. Nah, sama juga dengan kita. Berarti problem psikososialnya tentang apa? Ya kan? Kalau di lintas iman tadi mungkin taruhlah terjadi apa ya, ketidaksemahaman antar anggota misalnya ya, karena menyangkut faktor kurang terampilnya komunikasi antar anggota misalnya seperti itulah. Kalau yang kelompok 1 tadi apa? Problem psikososial yang terjadi di dalam komunitas itu gitu. Nah, tolong itu babarkan. Nah, kemudian setelah membabarkan problem kebutuhan problem psikososial itu, maka dari situlah muncul kita tahu kebutuhan apa yang mau kita perbaiki. Nah, kalau contohnya tadi yang kelompok 2 berarti apa? Kita perlu melakukan perbaikan berkaitan dengan keterampilan komunikasi misalnya begitu. Nah, kemudian di bawahnya kemarin kita sudah dituliskan. Nah, untuk merealisasikan itu, analisis SWOT-nya bagaimana? Peluang apa yang sudah ada, tantangan apa, hambatan apa? Karena apa? Karena nanti itu menjadi salah satu bagian penting untuk membuat rancangan intervensi, kan gitu. Ya kan? Kalau peluang misalnya kan nanti bisa kita masukkan ke faktor pelindung. Kalau hambatan misalnya itu kan nanti bisa masuk ke faktor resiko dan sebagainya. Nah, itu catatan penting. Nah, kemudian khususan untuk kelompok 1, apakah itu karena PPT dibuat secara singkat atau di laporan belum ada? Nah, tolong dari kelompok 1 sesuai dengan format yang ada seperti kelompok 2 tadi. Ya kan? Kan sebenarnya di PPT di bagian akhir itu sudah ada formanya. Cuma tadi tolong tambahin berkaitan dengan deskripsi asesmen komunitas ya. Yang pertama deskripsi asesmen komunitas dulu. Kemudian tadi sudah benar ya, merancang intervensi faktor pelindung dan faktor resiko, merancang intervensi aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, prevensi primer, sekunder dan tersier, terus merancang pada level individu dan komunitas itu seperti apa. Kemudian laporan rancangan intervensi komunitas sampai laporan rancangan intervensi psikososial komunitas, kesimpulan dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu kelompok 1 itu sudah membuat pola seperti itu, ya kan? Atau memang di laporan yang Anda tulis seperti yang di PPT tadi, atau tadi PPT singkatnya saya nggak tahu, karena kan saya jujur belum baca yang aslinya. Nah, kalau sudah oke, nggak apa-apa, bagus, tinggal nambahin yang descriptive assessment. Tapi kalau belum, tolong Anda bikin sesuai dengan format yang sudah diberikan di PPT tadi. Dan kemudian juga sudah dilaksanakan oleh kelompok 2. Tadi contohnya alhamdulillah sudah ada dari kelompok 2 itu. Itu, ya. Nah, tolong catatan untuk kelompok 1 memang kalau belum ada memang punya effort yang lebih tinggi untuk memperbaiki itu. Oke, kalau sudah dibuat berarti ya tinggal menambahkan tadi
Sayang tadi di PPT memang terlalu singkat ya. Nah, maka saya minta tolong nanti bagi yang lain ketika presentasi itu tidak harus menampilkan karya aslinya tadi. Boleh melalui PPT, tetapi tolong PPT itu menggambarkan, menuliskan sesuai dengan format. Ya, ketika di PPT ya berisi tentang kalau sekarang ya rancang intervensi faktor pelindung kayak apa isinya di dalamnya itu, cuma kan di pointer-pointer sampai ke bawah tadi. Ini juga untuk evaluasi buat rekan-rekan yang lain ketika minggu depan mau presentasi, tolong apa yang dipresentasikan itu meskipun itu kisi-kisi tapi itu mencerminkan keseluruhan. Ini juga sebagai cara Anda belajar untuk presentasi, karena apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi itu terlalu singkat dan belum menggambarkan isi keseluruhan itu ya. Tapi kalau sudah dibuat oke, nggak apa-apa, udah bagus, tapi berdasarkan hasil presentasi tadi kan nggak diungkap semuanya gitu. Nah itu, terus catatan yang lain apa? Ketika kita membeberkan faktor pelindung dan faktor resiko, itu juga mengacu kepada apa? Kebutuhan psikososial. Mundur lagi pada problem psikososial. Jadi problem psikososialnya apa, kebutuhannya apa, ya kan? Itu dicantumkan. Jadi misalnya begini, berdasarkan assessment bahwa ada problem psikososial terkait dengan apa? Tadi contoh misalnya keterampilan komunikasi antar anggota, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas dalam berkomunikasi antar anggota. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka faktor pelindungnya itu apa saja, bla 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 bla. Gitu kan? Nah, kemudian baru tadi udah bagus, intervensi apa yang dilakukan? Tentu intervensi apa yang dilakukan itu adalah didasarkan pada assessment terkait dengan faktor pelindung itu. Dan tolong untuk semuanya saja ya, bukan hanya untuk kelompok 1. Ketika kita memutuskan intervensi apa yang dilakukan, saya minta tolong jangan hanya berdasarkan pendapat subjektif. Sekali lagi saya katakan, jangan didasarkan pada pendapat subjektif. Misalnya ya, untuk menguatkan faktor pelindung keterampilan komunikasi tadi, Anda memutuskan bentuk intervensi apa, itu harus based on literatur review. Karena ketika Anda baca jurnal, ada misalnya metode pelatihan tertentu atau pendekatan tertentu, ya kan, entah itu level individu atau level komunitas misalnya, itu acuannya ada karena sebelumnya memang sudah dilakukan gitu ya. Dan sekali lagi saya minta tolong, ketika kita memutuskan intervensi apa yang kita lakukan, itu jangan faktor subjektivitas gitu. Kemudian yang kedua misalnya terkait dengan faktor resiko juga kayak gitu, berdasarkan kebutuhan psikososial, faktor resikonya apa saja, kemudian gambaran intervensi apa yang dilakukan gitu. Nah, kemudian terkait dengan aspek kognitif, afektif juga psikomotorik kayak gitu. Anda dari sini bisa bikin bagan sebenarnya, atau bisa dijelaskan secara deskriptif, karena sebenarnya nanti di bagian yang laporan rancangan intervensi komunitas sebenarnya itu kan mendeskripsikan gitu. Di sini kan baru kisi-kisinya kan gitu. Nah di situ juga sama juga, misalnya ada problem psikososial apa, temuan kita sebelumnya berdasarkan asesmen komunitas yang sudah dilakukan, lalu cara mengatasinya dengan pendekatan kognitif kan gitu. Lalu intervensinya apa secara kognitif itu, jadi runtut kayak gitu. Terus yang kedua misalnya menyangkut kebutuhan afektif, itu ya problem psikososial apa yang terjadi di komunitas itu sehingga perlu rancangan intervensinya itu berkaitan dengan aspek afektif. Lalu bentuk intervensinya apa yang dilakukan. Kemudian tentang psikomotor juga sama, ada
problem psikososial apa di komunitas, sehingga di situ perlu intervensi berkaitan dengan psikomotor dan bentuknya apa. Tapi sekali lagi, ketika Anda menentukan kebutuhan psikososialnya apa, secara kognitif itu, secara konseptual kayak apa, bentuk intervensinya kayak apa, semuanya itu harus based on literatur review. Nggak bisa hanya berdasarkan asumsi subjektif kita. Nah tadi sekali lagi acuannya tetap berdasarkan problem psikososial. Nah, dari problem psikososial itu lalu kita mengenal kebutuhan, ya kan? Apa yang mau kita lalu sasarannya siapa? Kalau ada problem psikososial itu sasaran utama kayak apa? Jadi kita tidak hanya ngomong secara umum misalnya anggota masyarakat atau siapa enggak, tapi secara spesifik sebenarnya sasaran kita itu siapa terkait dengan apa? Dengan primer kan gitu. Nah, lalu ketika yang sekunder kan sudah dikasih problem itu sudah masuk ke dalam dirinya kan. Kalau primer itu kan belum terkena supaya problem itu tidak mengimbas kepada anggota-anggota yang lain. Ingat bahwa yang namanya intervensi komunitas ini adalah tindakan preventif yang diutamakan itu kan gitu. Walaupun nanti ketika bisa ada level sekunder atau level primer tetap juga kita lakukan, tetapi skala prioritas utamanya pada waktu primer kan gitu. Nah, jadi hal itu perlu Anda lakukan. Nah, kemudian habis itu ketika Anda sudah tahu semuanya itu kan ya, dari faktor pelindung, faktor resiko dengan pendekatan intervensi apa sampai ke bawah, nah tinggal Anda pilih kan. Dari intervensi di atas tadi, mana yang masuk ke level individu, mana yang masuk ke level komunitas. Jadi, tolong Anda berpikirnya menggunakan, sekali lagi, konsep teori ekologi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa intervensi Anda supaya komprehensif, itu ya tidak sasarannya tidak hanya individu, mungkin juga bisa menyangkut keluarga, mungkin bisa juga menyangkut organisasi, mungkin juga menyangkut lokalitas, mungkin juga menyangkut pada hal-hal yang sifatnya makro berkaitan dengan kebijakan. Nah, tolong hal tersebut Anda perhatikan agar laporan Anda menjadi lebih baik. Nah, kemudian di bawahnya ya terkait dengan laporan rancangan intervensi komunitas itu sebenarnya Anda mendeskripsikan secara lengkap berbagai intervensi yang sudah disebutkan di atas tadi, gitu ya, sampai materinya kayak apa, penjadwalannya seperti apa, model menggunakan apa, kemarin ya menggunakan misalnya sosialisasi lewat leaflet atau model pelatihan atau model workshop atau model outbound atau apapun itu harus Anda jelaskan di situ. Itu. Jadi dari laporan intervensi komunitas itu kita bisa membaca secara jelas gambaran apa saja pelaksanaan yang mau kita lakukan secara lengkap. Nah, yang paling terakhir, laporan rancangan intervensi komunitas itu sebenarnya kita bikin dinamika psikologis. Jadi, dari gambaran yang sudah lengkap tadi kan baru menggambarkan bentuk intervensinya kan. Nah, tetapi perlu ada penjelasan, misalnya intervensi tadi misalnya apa, intervensi berkaitan dengan peningkatan kapasitas keterampilan komunikasi misalnya kepada anggota. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan apa kan, tadi misalnya tadi agar antar anggota tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, habis itu baru berikan justifikasi memang intervensi tersebut efektif. Nah, kenapa efektif? Nah, berikan penjelasan dinamika psikologisnya, kemudian beberkan berbagai teori yang menguatkan itu, kemudian bisa juga kalau mau lebih baik lagi, tolong Anda berikan bukti-bukti hasil penelitian kalau memang intervensi itu sebelumnya dilakukan itu efektif untuk mengatasi berbagai kebutuhan sosial itu. Nah, semakin lengkap
kita melakukan analisis, semakin lengkap kita melakukan pembahasan, tulisan kita di bagian terakhir itu akan menjadi bagus itu. Nah, maka dengan penjelasan saya ini mohon nanti dicatat ya, dan tolong, karena tadi kelompok 1, kelompok 2 masih belum memenuhi apa yang saya sampaikan tadi, maka saya minta maaf untuk proses belajar Anda sih, bukan untuk saya ya. Tolong Anda lakukan revisi sesuai dengan penjelasan saya tadi dan dikumpulkan minggu depan gitu. Dan bagi kelompok 3 dan 4 yang mau presentasi dan hari ini mendengarkan, menyimak dari apa yang saya sampaikan, kalau itu belum ada, kalau yang saya sarankan tadi ternyata masih belum muncul di laporan Anda, tolong Anda lakukan revisi. Nah, minggu depan presentasi Anda dari hasil revisi itulah, maka nanti kalau kita nanti offline, hard copy-nya diberikan ke saya. Soft file-nya tolong Anda berikan ke ketua kelas untuk dikumpulkan nanti gitu. Itu penjelasan dari saya. Sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau saya mohon bisa diperhatikan untuk kelompok 1 sampai kelompok berapa nih, 10 atau berapa ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Kuliah kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.